seperti Bapa telah mengasihi Tuhan Yesus, maka kasih itu juga yang Yesus berikan kepada kita. Seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus, demikianlah Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dan dia minta, tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara tidak ragu-ragu, betul kan kasih Bapa yang luar biasa kepada Tuhan Yesus? Sekarang saya tanya, waktu dia mati dengan cara seperti itu, membiarkan anaknya disiksa, membiarkan anaknya dihancurkan. Saya mau tanya kepada saudara, apakah itu juga bentuk kasih Bapa kepada Yesus? Mikir baik-baik. Apakah itu juga bentuk kasih Bapa kepada Yesus? Mau bilang iya. Kok begitu? Bilang tidak. Terus bagaimana? Coba jawab. Apakah itu salah satu bentuk cara Bapa mengasihi Tuhan Yesus, membiarkan dia dihancurkan, enggak ditolong sama sekali? Kenapa saudara ragu-ragu menjawabnya? Karena seringkali kita berkata kasih dengan cara berpikir kita. Kalau kasih itu pasti memberi, itu pasti yang enak, itu pasti yang indah, itu pasti yang menyenangkan. Kira-kira 17 tahun yang lalu, saudara, saya dapat pewahyuan ayat ini. Untuk berhari-hari saya termenung. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Lalu gak main-main. Tinggallah. Jangan kemana-mana. Tinggallah. Kalau semakin kata yang lebih jelas setelah kita mengerti salah satu bentuk kasih Bapa kepada Yesus yang begitu luar biasa, maka begini bunyinya. Tinggallah di dalam kasihku yang cenderung sadis itu. Ya atau tidak? Tinggallah di dalam kasihku yang cenderung sadis itu. Maka itu kalau kita tidak menggunakan konsep dengan cara dia untuk kita mengenal dirinya. Berapa lama pun kita jadi hamba Tuhan, berapa lama pun kita melayani, kekecewaan dan kekecewaanlah yang kita akan alami. Kalian belum terlalu banyak makan garam dalam pelayanan, tapi pesan ini kalian simpan. Maka itu kalau hamba Tuhan sering hanya menyaksikan yang baik-baik saja, dia pembohong. Dia pembohong. Hamba Tuhan harus berani menceritakan yang jelek juga, yang dialami dalam hidupnya. Bukan untuk minta dikasihani, tapi untuk menyiapkan orang mengenal dan mengalami dan memiliki kasih Tuhan itu. Ternyata sangat berbeda dengan semua konsep yang selama ini kita temukan dalam dunia ini. Maka kalau saya katakan, justru kasih Bapa kita itu cenderung sadis. Yohanes 3 ayat 16, kita nggak usah baca semua hafal. Kalau sudah belum hafal terlalu betul itu. Tetapi sekarang, saudara ya, waktu itu tahun 83, bersama dengan Saudara Hani Layantara, kami sedang memimpin retret mahasiswa Indonesia khusus untuk Jerman di satu kota kecil namanya Schwertel di daerah Nordrhein-Westfalen. Hari itu pas ada perjamuan kudus, saya ingat betul pewahyuan hari itu. Saya begitu terkejut ketika dia ungkapkan bukan Yohanes 3 ayat 16, tapi 1 Yohanes 3 ayat 16. Ditulis oleh penulis yang sama, di pasal yang sama, di ayat yang sama. Cuma satu Injil, satu surat. Ternyata artinya berbeda dan luar biasa. Buka sekarang. 1 Yohanes 3, 16. Tanpa modal ini, tidak ada seorang pun di antara saudara akan layak dan diperkenan Tuhan memasuki ladang pelayanan. Saya ulangi lagi, tanpa menerima kebenaran ini, yaitu kasih yang cenderung sadis, maka saudara tidak akan layak dan diperkenan oleh Tuhan masuk dalam ladang pelayanan. Maka kalau tadi kita belajar, saya berkata, hapus di benakmu suatu konsep hamba Tuhan yang besar, jemaatnya besar, uangnya banyak, mewah. Hapus di otakmu. Kalau memang Tuhan membawa saudara ke situ, jadilah kehendaknya. Tapi bukan itu tujuan kita dipanggil. Setuju? Bukan itu tujuan kita dipanggil. Ternyata 1
Yohanes 3:16. Kalau saya menggunakan istilah tata bahasa yang gaya bahasanya ditinggikan, luar biasa. Yesus yang mati untuk kita supaya kita tidak mati. Ternyata 1 Yohanes 3:16. Siapa yang mati? Kita. Dan perhatikan kata wajib di situ. Kalau kita sudah mengenal kasih yang luar biasa itu, maka kita pun wajib, saudara, menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita yang lain. Sekalipun sebagian besar saudara belum pernah masuk dalam ladang pelayanan yang khusus karena baru di sini saudara sekolah. Tapi pasti saudara pernah dengar ataupun melihat langsung. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan gagal hanya karena perkara sepele. Difitnah, digosipkan, disalah mengertikan. Ya atau tidak? Dirugikan, diperlakukan tidak adil. Berapa banyak kita mendengar kisah-kisah itu. Lalu bentrok, ribut. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan urusan ke pengadilan, ke kantor polisi. Begitu memalukan. Hanya karena benturan-benturan ini. Nah, kalau saudara pernah mendengar hal-hal seperti itu, mintalah anugerah Tuhan Yesus. Supaya itu jangan berlaku atas hidup kita, kasus itu. Setuju? Kalau kita menggunakan hukum ini, mungkin gak bisa terjadi. Waktu kita difitnah, disalah ngertikan, dituduh macam-macam. Kita disakiti dan sebagainya. Lalu kita bentrok. Lalu kita ribut. Perpecahan terjadi. Mungkin terjadi gak kalau kita menggunakan kasih yang cenderung sadis ini tadi? Coba jawab. Tidak akan terjadi. Berarti kita akan diam ketika semuanya itu terjadi. Karena kita mengerti bahwa aku harus mati. Tahun 83 bulan Maret, saya masih ingat bulan itu. Om Damaris almarhum membuat seminar di Bukit Doa Ungaran. Kalau saudara masih ingat tahun itu di ruang ibadah Bukit Doa Ungaran Getsemaani itu masih ada bentuk kayu salib yang dari kayu utuh. Hari itu saya nggak akan lupa peristiwa itu. Ketika Om Damaris berkata dengan gayanya dia menyampaikan firman. Ada hamba Tuhan yang sombong. Dia tidak membutuhkan orang lain. Maka ketika sampai pada proses dia disalibkan. Dia tetap berkata, aku tidak perlu saudaraku yang lain. Aku bisa menyalibkan diriku sendiri. Dengan gayanya, dia paku kakinya. Lalu dia paku tangan kirinya. Nah, tinggal yang satunya maku siapa? Betul enggak? Saya ingat dia berkata itu. Maka mau tidak mau kita tetap perlu orang lain untuk memakukan paku yang terakhir. Amin kan cepat. Inilah kasih yang cenderung sadis. Salah seorang cepat membaca 1 Korintus 6 ayat 7. Inilah bentuk konkret dalam hidup sehari-hari. Bahwa Yesus minta tinggallah kamu dalam kasihku itu. Yaitu kasih yang sulit dimengerti. Kasih yang aneh. Kasih yang cenderung sadis. Adanya saja perkara di antara kamu. Seorang terhadap yang lain. Rasakan membaca. Ini kira-kira perkara kecil atau perkara besar? Kalau saudara rasa membaca. Adanya saja perkara di antara kamu. Seorang dengan yang lain. Ini kecil atau besar kira-kira? Kecil. Cuma adanya saja kok. Itu gaya bahasa Paulus. Adanya saja perkara-perkara kecil yang terjadi di antara kamu. Itu sudah cukup membuat iblis membuktikan bahwa kita kalah. Saya tidak mau dibuktikan kalah oleh iblis. Saya rela dibuktikan kalah oleh Tuhan Yesus. Tapi untuk di hadapan iblis, saya tidak rela. Nah, dengar, hamba-hamba Tuhan jatuh. Bukan karena perkara-perkara besar. Seringkali karena perkara-perkara kecil.
Itu sebabnya ingat baik-baik kapan saja saudara masuk dalam pelayanan.